Tuh, ya. Dan ketika ada dua tuntutan antara mengadili Presiden Jokowi setelah lengser dengan tuntutan penegakan hukum, di mana kalau ya dia tidak ikuti itu, justru kekuasaan Prabowo ini akan terdelegitimasi, dibebani oleh tuntutan itu, kan Prabowo dengan gampangnya akan mengatakan karena ini kehendak rakyat, negara kita negara hukum, konstitusi juga sudah mengatur, ya saya tidak ada pilihan. Anda harus bertanggung jawab. Bukan Anda harus bertanggung, saya persilahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan saya dorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Gitu saja. Ya, orang yang paling teralienasi, terasing meskipun dia punya kekuasaan adalah Saudara Jokowi. Yang Presiden RI sekarang hari ini. Jadi pasukan berani mati itu mengkonfirmasi ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa dari kekuasaan seorang presiden yang jelang lengsernya tahu akan banyak tuntutan dari rakyat. Bukan hanya pada dirinya, tapi kepada dinasti politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah senang bertemu dengan Mas Ahmad Hosinuddin kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas informasi terkini. Ya. Yaitu pada 9 hari lagi, yaitu tanggal 22 September 2024 ini, ada info akan ada namanya pasukan berani mati. Ya, dalam rangka apakah itu? Ya, untuk itu saya ingin Mas Ahmad Hosinuddin membahas. Betul. Ya, menelusuri mau ada apa sih gitu, dalam rangka apa sih gitu ya, Pak Jokowi menyatakan bahwa akan ada pasukan berani mati. Apa itu, Mas? Ya. Jadi begini ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, kalau kita lihat dari sisi timeline ya, 20 Oktober itu kan tepat 1 bulan jelang lengsernya Presiden Jokowi. 20 September. 20 September ya. 20 Karena September. Kan Presiden Jokowi itu kan demi hukum lengser di tanggal 20 September Oktober 2024. Pas itu sebulan itu. Jadi harusnya kalau dalam konteks secara hukum ketatanegaraan tidak ada masalah karena selesai 2 periode ya selesai gitu. Tapi kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo itu di ujung kekuasaannya ini memang dirongrong oleh banyaknya tuntutan publik terkait sepanjang 2 periode memimpin ini memang banyak persoalan ya, persoalan hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk yang terakhir kan masalah kepantasan publik kan dipersoalkan. Bagaimana seorang anak presiden ya pergi dengan istrinya menumpang jet pribadi yang sampai hari ini kan kita belum dapat klarifikasi dari yang bersangkutan kan. Yang ada kan hanya versi-versi ya, ada versi Noel, versi macam-macam lah ya. Tapi sampai hari ini tidak. Jadi versi Kominfo juga. Kominfo gitu ya. Yang akhirnya mereka menjadi kayak juru ramal gitu loh. Harusnya yang menjawab kan langsung aja Kaisang selesai gitu. Tapi memang kenapa tidak berani dijawab? Karena itu kaitannya dengan gratifikasi. Gratifikasi bukan dalam pengertian pemberian yang tidak ada kaitannya dengan jabatan, tapi gratifikasi yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi gratifikasi yang diberikan karena ada ilat atau unsur jabatan publik baik ya secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung kan berarti orang itu yang langsung dapat, kalau tidak langsung ya bisa lewat anak, ponakan, saudara, sopir, macam-macam ya. Gak mungkin dong langsung ke Pak Jokowi ngasihnya gitu misalnya kalau begitu. Jadi ya namanya gratifikasi ya. Jadi saya melihat walaupun saya bukan bagian dari pasukan berani mati, tapi kalau ditanya demikian Bu, saya nggak akan jawab. Yo tanyakan mereka, ngapain tanya saya? Enggak, karena saya menjawab dalam kapasitas memberikan analisa. Saya juga kecewa kalau presiden kita kalau ditanya atau anaknya juga kalau ditanya silakan tanya. Padahal media itu bertanya kan sebenarnya minta pendapat yang bersangkutan terkait info itu seperti apa. Apalagi sebagai kepala negara. Nah, saya kan diminta bukan dalam kerangka saya mewakili pasukan berani mati, tapi pendapat saya terkait isu itu, berita itu, info itu. Nah, kalau saya baca yang pertama secara psikologi politik, pembacaan saya ini adalah konfirmasi ketakutan yang luar biasa dari Presiden Jokowi jelang lengsernya tanggal 20 Oktober. Kenapa? Ya karena periode yang pertama dulu nggak ada masalah. Nggak ada gerakan berani mati di 2019 yang lalu ya. Kenapa? Karena dia sebagai incumbent juga ikut pilpres lagi dan dia punya ya otoritas untuk menentukan siapa yang menang, jadi dalam kendali tetap aja menang kan, jadi tidak ada ketakutan. Hari ini kan ketakutannya itu adalah dua.
Satu, dia lengser, nggak bisa nyalon lagi. Yang kedua, penggantinya belum tentu ada pada kewenangan dia. Penggantinya, ya. Maksudnya bisa saja ya Pak Prabowo sebelum dilantik ya kita hormati Pak Presiden, ya kan. Ya beliau memberi arahan. Tapi kalau setelah dilantik kan beda psikologi politiknya. Dia yang pegang tongkat komando. Ya. Dan ketika ada dua tuntutan antara mengadili Presiden Jokowi setelah lengser dengan tuntutan penegakan hukum, di mana kalau ya dia tidak ikuti itu, justru kekuasaan Prabowo ini akan terdelegitimasi, dibebani oleh tuntutan itu, kan Prabowo dengan gampangnya akan mengatakan karena ini kehendak rakyat, negara kita negara hukum, konstitusi juga sudah mengatur, ya saya tidak ada pilihan. Anda harus bertanggung jawab. Bukan Anda harus bertanggung, saya persilahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan saya dorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Gitu saja. Itu sudah luar biasa menakutkan bagi seorang Joko Widodo. Nah, orang-orang ini sebenarnya juga nggak sepenuhnya juga membackingi Jokowi. Nggak ada orang berani mati itu loh. Nyari nasi bungkus saja itu demi hidup, masa berani mati? Nggak ada berani mati itu. Tapi memang ini adalah bagian dari pertarungan wacana politik untuk membendung arus besar tuntutan pertanggungjawaban terhadap presiden. Seolah-olah ini orang-orang yang pasukan berani mati ini, kalau mereka muncul, ini yang nuntut takut pada kabur, padahal kagak ada urusan. Dulu saja presiden masih berkuasa penuh, tuntutan itu terus deras mengalir, apalagi sudah di ujung, tinggal sebulan. Paling dia bisanya apa? Mengganti menteri yang mundur yang tidak bisa dia gondeli dengan menteri baru yang umurnya juga cuma sebulan. Contoh, Saifullah Yusuf. Itu kan karena dia nggak bisa menggandoli menterinya dari PDIP. Maju pilkada nggak bisa digondeli. Sebenarnya menteri PDIP itu maju pilkada hanya untuk lepas dari Jokowi aja. Belum tentu menang juga. Nah, cuman psikologi kalau begitu kan PDIP merasa tidak colong Melayu ganggang ya. Melayu ganggang maksudnya berlari. Artinya tidak lari dari tanggung jawab sebagai menteri, tapi karena menjadi calon kepala daerah dan aturannya memang diantaranya harus mundur begitu. Memang ada cuti, tapi dia mengambil yang mundur begitu. Nah, di setengah itu kan ada alienasi nih. Jadi mohon maaf, hari ini ya orang yang paling teralienasi, terasing meskipun dia punya kekuasaan adalah Saudara Jokowi. Yang Presiden RI sekarang hari ini. Jadi pasukan berani mati itu mengkonfirmasi ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa dari kekuasaan seorang presiden yang jelang lengsernya tahu akan banyak tuntutan dari rakyat. Bukan hanya pada dirinya, tapi kepada dinasti politiknya. Ya, orang akan nuntut dong dulu gratifikasi yang dilaporkan oleh misalkan Ubedillah Badrun ke KPK terkait martabak Kaisang sama Gibran, ya kan? Kemarin Kaisang pakai jet jalan-jalan. Kan yang menarik, Jokowi terakhir itu muncul loh di persidangan kasus korupsi tambang di di Bangka. Disebut oleh seorang saksi bahwa ada arahan dari presiden agar tambang-tambang ilegal itu dibuat legal agar tidak dikejar-kejar aparat. Jadi nama Jokowi disebut di kasus Tipikor. Sebelumnya anak dan mantunya ya kan disebut di Tipikor di Abdul Ghani Kasubah di Maluku Utara yang disebut ada Blok Medan. Iya, di Halmahera Timur kan tambang punya Kahiyang Ayu sama suaminya sama Bobby. Kalau versi saksi saat itu punya Bobby, tapi versinya Abdul Ghani Kasubah itu punya Kahiyang Ayu, sama saja lah Blok Medan dia gitu. Juga. Loh, ini kan catatan, nggak mungkin masyarakat diam, apalagi di tengah kita bayar listrik berat ya, beli bensin berat, beli beras mahal, sembako mahal. Oh kok enak-enakan nih, anak-anak presiden enak-enakan kalian, main-main, naik pesawat, makan roti 400.000 bagi rakyat itu sebulan makan itu Bu. Beli stroller buat bayi yang akan datang 20 juta loh. Tuh, di Amerika. Juta. Ke Amerika lagi. Ini bukan masalah kecemburuan, tapi karena faktor kekuasaannya disalahgunakan. Kalau dia bukan anak presiden, nggak mungkin dapat tumpangan itu jet. Dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta tanpa melalui imigrasi. Imigrasi? Waduh, berarti nggak ada pajak masuk negara dong. Langsung dijemput kan? Langsung dijemput. Iya, jadi ini orang-orang ini juga memanfaatkan situasi. Dia juga nggak setia pada presiden yang mau lengser. Dia mencari proyek juga gitu. Siapa tahu adalah. Ya nggak dapat nasi bungkus, dapat ya tali bungkusnya juga nggak apa-apa, kira-kira begitu. Jadi ini konfirmasi ketakutan. Yang kedua, bukan hanya konfirmasi ketakutan yang luar biasa. Jadi ada orang yang super takut sekarang. Ya. Yang kedua, hilang logika dan nalar untuk melindungi diri. Udah nggak reasonable loh.
Memangnya kalau ada 1000 pasukan berani mati, hukum itu nggak bergerak? Ya enggak lah, hukum itu berangkatnya ada norma, ada pelanggaran pasal, ada unsur-unsur terpenuhi, jalan. Nggak peduli mau 1000 berani mati. Contohnya, Gubernur Papua dulu dari Partai Demokrat, itu kan udah di backup banyak itu. Lama-lama menipis nasbungnya, kata Pak Mahfud kan cerita nasbungnya lama-lama nipis, akhirnya diambil juga, dicokok. Sekarang jadi, berapa lama dia mau berani mati itu? Ya paling sehari. Saya juga nggak yakin itu terjadi. Besok kita lihat saja itu. Makanya ini yang menarik, justru kami dengan sejumlah tokoh nanti Bu, mudah-mudahan panjang umur kita semua. Di tanggal 21-nya kita bikin acara dengan sejumlah tokoh yang sudah jelas kredibilitasnya, bukan orang-orang yang nggak jelas berani mati itu. Ini berani hidup untuk menegakkan kedaulatan negara di Republik ini. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Jenderal Sunarko, ada nanti Prof Taufik Baudin, semua. Apa tuntutannya? Presiden ketika lengser, seret ke pengadilan, proses hukum. Iya. Artinya wujud dari tanggung jawab selama 10 tahun setelah melakukan kerusakan di berbagai lini. Betul. Oke, ya itu ya. Jadi kita tunggu rencananya 9 hari lagi ya. Tapi kita 8 hari sehari sebelumnya bikin acara duluan. Kita bikin acara duluan. Ya, ini semuanya adalah dalam rangka menegakkan moto kami, Veritas, Probitas, Justisia. Ya. Saya rasa begitu. Terima kasih Pak Mas Ahmad Rosinudin. Ya, senang sekali semuanya menjadi lebih jelas ya mengenai isu yang terkini tadi. Oke. Ya. Veritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.